Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, marilah bersama-sama kita meningkatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia yang tiada terhingga. Khususnya kita mensyukuri nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa beribadah, bisa beraktivitas, dan Allah meringankan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini, tempat yang penuh berkah ini dalam rangka sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan thalabul ilmi. Maka kita berharap mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh, setiap langkah yang kita ayunkan menuju tempat ini menjadi langkah-langkah yang mendatangkan berkah, menjadi langkah-langkah yang menggugurkan dosa-dosa kita semua, meninggikan derajat kita di sisinya, serta menjadi langkah-langkah yang mempermudah jalan kita menuju jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada insan mulia yang menjadi pedoman hidup kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah berqudwah kepada beliau, yang istiqomah meneladani beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita mengingat masa muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih tepatnya ketika beliau menginjak usia 12 tahun kurang lebih. Menginjak usia 12 tahun berarti kan pemuda belia, kalau kita nyebutnya masa remaja mungkin. Walaupun dalam kamus fikih Islam nggak ada istilah remaja, nggak ada istilah murahaqah. Yang ada adalah sobiyun, tiflun, atau tiflun, kemudian mumayizun, kemudian balighun, syabun. Ya. Jadi di masa mudanya, masa remajanya bahasa singkatnya itu, beliau bersama pamannya, yakni Abu Thalib, melakukan perjalanan dagang, perniagaan menuju Syam, ya, lebih tepatnya di wilayah Busra. Nah, di usia semuda itu Rasulullah sudah mempunyai pengalaman bisnis mancanegara. Namun bukan itu yang sedang akan kita bahas. Salah satu momen paling menarik yang direkam dan diabadikan dalam sirah Nabawiyah adalah ketika pendeta Bahiro atau Buhairo, ya, memperingatkan kepada Abu Thalib bahwasannya keponakan beliau yang waktu itu masih muda, yakni Muhammad yang waktu itu belum menjadi nabi, ya, menurut pendeta Bahiro sudah terdapat tanda-tanda kenabian. Jadi pendeta ini sudah melihat adanya tanda-tanda kenabian, jangan sampai dia dilihat atau ditemukan oleh orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi akan membunuhnya kalau mereka tahu. Ya. Kenapa mereka akan membunuh Muhammad yang ketika itu belum menjadi nabi? Karena mereka sejatinya memahami sifat-sifat nabi akhir zaman, ciri-cirinya, sebagaimana mereka memahami dan mengenali anak-anak mereka sendiri. Namun karena bukan dari garis keturunan, ya, Bani Israel, maka mereka berniat untuk membunuh Muhammad. Jadi pendeta Bahira sudah memberi peringatan seperti itu. Hati-hati ya, kamu harus melindungi dia dari orang-orang yang akan mencelakai dia, karena keponakanmu ini bukan anak yang biasa-biasa saja, tapi dia adalah anak spesial
yang ditakdirkan menjadi nabi akhir zaman sejak usia 12 tahun. Maka kemudian kita dapati dalam sirah nabawiyah ketika beliau mendapatkan wahyu, mengemban amanah risalah untuk kemudian berdakwah di tengah umat, tidak kurang dari 10 kali Nabi mengalami percobaan pembunuhan yang terekam dalam sirah nabawiyah. Kurang lebih ada 10 kali ya percobaan pembunuhan terhadap Nabi. Mulai dari Abu Jahal, ya, Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini Abu Jahal. Kemudian ada juga Suraqah bin Malik, kemudian ada Umair bin Wahab dan Sofwan bin Umayyah. Kemudian ada konspirasi Yahudi Bani Nadir, ada konspirasi Yahudi Khaybar. Kemudian ada juga Ghawrath, ya, seorang Arab Badui yang mencoba ingin membunuh Nabi setelah perang Dzatur Riqa. Kemudian juga ada sekelompok orang-orang munafik yang mereka dalam perjalanan pulang dari Ghazwat Tabuk tahun 9 Hijriah, mereka ingin membunuh Nabi. Kemudian ada Syaibah bin Utsman bin Tolhah juga ingin membunuh Nabi. Kemudian ada Fudalah bin Umair juga ingin membunuh Nabi. Banyak sekali, tidak kurang dari 10, bahkan mungkin belasan. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas beberapa percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh musuh-musuh dakwah yang mana mereka menarget Rasulullah. Di antaranya yang pertama adalah Abu Jahal, ya. Di awal-awal Rasulullah dakwah jahriyah, orang yang pertama kali menampakkan permusuhannya dengan sangat adalah Abu Jahal. Abu Jahal Al-Makhzumi ini adalah orang yang pengen membunuh Nabi saat beliau sedang sholat. Karena dakwah sudah jahriyah, maka sholat beliau pun terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi lagi. Ya, inisiatif sendiri Abu Jahal ini. Dia berkata kepada kaumnya bahwa saya berani membunuh Muhammad dan saya akan menjatuhkan batu ketika dia sedang sujud, ketika dia sedang sholat. Maka jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Ternyata Abu Jahal melihat sosok unta yang begitu besar yang menghalangi dia. Dia tidak bisa menjatuhkan batu besar yang sudah dia bawa ketika Rasulullah posisinya sedang sujud. Kan itu benar-benar menguntungkan dia secara dohir. Namun yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang, yang ketika itu dilihat oleh Abu Jahal adalah unta besar yang bersiap ingin menerkamnya. Sebutkan dalam Ar-Rahiqul Makhtum, dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, kisah ini ya, kalaulah Abu Jahal ketika itu nekat, maka unta ini akan mencabik-cabik tubuhnya. Padahal unta ya, bukan singa gitu. Tapi unta juga mungkin bisa menyerang manusia dan mematikan serangannya. Ini yang pertama, Abu Jahal. Namun ketika dilihat ternyata pengikutnya Nabi Muhammad semakin banyak dengan Islamnya Hamzah dan Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma masuk Islam dalam waktu yang berdekatan. Sehingga ini menjadi kekuatan tersendiri bagi kaum muslimin karena mereka berdua ini bisa dibilang ikon militer ya. Umar dikenal sebagai orang yang sangat berkarisma, berwibawa, fisiknya ditakuti, ya. Begitu juga dengan Hamzah yang kemudian nanti dikenal sebagai Asadullah. Dengan masuk Islamnya mereka berdua, kaum kafir Quraisy memikirkan cara pendekatan kepada Nabi supaya Nabi ini berhenti berdakwah. Kalau di dalam kitab Kunuzus Sirah yang disusun oleh Syekh Utsman bin Muhammad Al-Khamis, ya, salah satu usulan yang diajukan oleh pemuka kafir Quraisy ketika itu adalah Utbah bin Rabi'ah. Ya, Utbah bin Rabi'ah mencoba bernegosiasi dengan Nabi. Apa kata Utbah? Ya ibna akhi, wahai keponakanku, ya,
wahai keponakanku. In kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amri malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsaruna malan. Kalaulah yang kamu maksud dengan dakwahmu itu, yang kamu maksud dengan risalahmu itu adalah kamu ingin menjadi orang yang kaya, kamu ingin mendapatkan harta, maka kami siap mengumpulkan harta-harta kami serahkan kepada engkau, sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Kemudian wa in kunta turidu syarafan sawadnaka alaina hatta la naqta'a amron dunaka. Kalaulah dengan dakwahmu itu engkau menghendaki kehormatan, kemuliaan, ingin dihormati, maka kami siap untuk mengangkatmu sebagai pemimpin sehingga tidak ada satu perkataan, tidak ada satu perkara yang kami putuskan kecuali berdasarkan ketetapanmu. Jadi engkau akan kami jadikan pemimpin dan engkaulah yang berhak menetapkan setiap perkara yang berkaitan dengan kami. Wa in kunta turidu bihi mulkan mallaknaka alaina. Kalau yang kamu inginkan dari dakwah ini adalah menjadi raja, kami siap menjadikan engkau sebagai raja kami. Wa in kana hadzal ladzi ya'tika ri'yan tarahu la tastati'u raddaha an nafsika talabna lakatib. Jadi ditawarin apa tadi? Yang pertama ditawarin harta, kemudian kehormatan, kemudian kedudukan, dan yang terakhir ditawarin apa? Kalau ternyata apa yang selama ini kamu dakwahkan adalah akibat, ya, akibat dari gangguan jin katanya. Kalau ternyata kamu selama ini adalah gara-gara diganggu jin sehingga engkau tidak bisa mengobati dirimu, maka kami akan carikan tabib terbaik yang bisa mengobati penyakitmu. Nah, kemudian ya intinya dijelaskan bahwa Utbah bin Rabi'ah ini mewakili pemuka-pemuka Quraisy yang lain mencoba melobi Nabi untuk berhenti berdakwah karena Nabi dikenal sebagai orang yang dekat dengan mereka, namun sayangnya Nabi memecah belah persatuan mereka, versi kafir Quraisy. Maka dibujuk. Setelah sebelumnya Abu Jahal ingin membunuh, kemudian digunakan cara-cara persuasif, cara-cara pendekatan yang kira-kira menarik, ya, ditawari dunia, ternyata Rasulullah menolak itu. Karena memang tujuan dakwah bukan untuk mendapatkan harta, kedudukan, kehormatan, ataupun perempuan. Ya, tujuannya adalah membumikan la ilaha illallah. Yang itu berat bagi mereka karena mereka sudah terlanjur menyembah banyak Tuhan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah menggunakan cara-cara yang persuasif, cara-cara yang menarik, pendekatan-pendekatan yang kira-kira bisa melunakkan hati beliau, ternyata mereka gagal. Kafir Quraisy menggunakan cara yang keras, diantaranya memboikot, dan puncaknya mereka berkumpul di sebuah tempat yang menjadi semacam parlemen atau balai rungnya mereka untuk menyusun rencana-rencana ataupun konspirasi jahat di Darun Nadwah. Nah, di Darun Nadwah ini ada seorang kakek tua yang menyusup ke dalam circle atau lingkaran para petinggi kafir Quraisy yang tidak lain dan tidak bukan, itu adalah iblis. Dia mengaku dirinya adalah Syekhun Najdiyun, yang ketika orang sedang rapat, semua orang mengajukan pendapatnya untuk membunuh Nabi dengan cara yang tidak mencurigakan versi mereka, dengan cara yang paling aman versi mereka. Semua usulan ditolak oleh Syekhun Najdiyun, laki-laki tua yang mengaku dirinya dari Najd, yang tidak lain itu adalah iblis. Dan iblis justru menyetujui usulan Abu Jahal. Usulan Abu Jahal adalah hendaknya masing-masing kabilah, subsuku mengutus pemuda yang kemudian nanti akan mengeroyok
Nabi Muhammad, membunuh Nabi Muhammad. Ini posisinya beberapa sahabat Nabi sudah hijrah dari Makkah ke Madinah. Rasulullah memang belakangan, ya, menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang memang dipersiapkan untuk ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW ketika itu belum, masih di Makkah. Di saat orang-orang kafir Quraisy menyusun rencana matang, ya, planning yang menurut mereka paling masuk akal, dan harapannya versi Abu Jahal ini kalau masing-masing kabilah mengutus pemuda, kemudian pemuda yang terkumpul ini ngeroyok Muhammad, maka darahnya terbagi-bagi ke berbagai kabilah sehingga Bani Hashim, keluarganya Muhammad, tidak bisa menuntut kisos, tidak bisa menuntut balas. Ya, karena ini yang melakukan banyak orang. Apakah Bani Hashim siap, ya, berhadapan dengan kabilah-kabilah yang lain? Itu yang dipikir Abu Jahal. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Oleh karena iblis sudah ikut campur tangan, ya, maka Rasulullah juga mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk kemudian memberikan berita kepada Nabi Muhammad yang secara singkat dan cepat, dalam waktu ataupun tempo yang sesingkat-singkatnya Rasulullah mendatangi kediaman Abu Bakar di waktu siang, di waktu yang tidak kebiasaan Nabi bertamu. Dan Abu Bakar ketika mendengar bahwasanya dia dipilih oleh Allah, dipilih oleh Rasulnya untuk menemani perjalanan hijrah, Abu Bakar, ya, menangis saking terharu. Jadi puncak kebahagiaan itu adalah menangis, tangisan yang mengharukan. Makanya anak-anak yang soleh, penyejuk mata, penentram jiwa, itu kan disebut qurrata a'yun. Kenapa disebut qurrata a'yun? Artinya secara harfiah penyejuk mata, karena memang ketika orang tua ini bahagia melihat anak-anaknya nurut, sukses, ya, maka orang tua ini akan menangis, dan tangisan karena bahagia itu dingin airnya. Bisa dicoba nanti, ya. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, beda. Tangisan karena sedih itu air matanya hangat. Tapi kalau tangisan karena bahagia, terharu, itu air matanya dingin ketika dipegang. Wallahu alam, saya juga belum pernah mencoba, ya. Ya. Kalau bapak-bapak sekalian nangisnya ketika apa, Pak? Nah, laki-laki tidak bercerita, lagi sholat, lagi tahajud, lagi berdoa. Nah, kembali ke cerita tadi, intinya Abu Bakar menunjukkan rasa senang yang luar biasa, menunjukkan apa? Tolak ukur kebahagiaan beliau itu bukan materi, tetapi dipilih sebagai orang yang menemani Nabi, dipilih untuk berkontribusi. Itu tolak ukur kebahagiaan beliau, bukan harta. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sudah dua percobaan, ya. Abu Jahal ingin membunuh, tiba-tiba ada unta besar yang menghalangi. Kemudian kafir Quraisy sudah menyusun rencana, juga gagal karena malaikat Jibril membocorkan percakapan mereka di Darun Nadwa, dan Rasulullah bersama Abu Bakar diam-diam dibantu Abdullah bin Abi Bakar, dibantu Abdullah bin Uraikid, menempuh, ya, perjalanan hijrah melalui rute yang tidak dikenal banyak orang. Makanya menyewa guide atau tour guide yang secara profesional dibayar, karena Abdullah bin Uraikid ini masih musyrik, Bapak Ibu sekalian. Masih musyrik, tapi dipilih untuk menjadi penunjuk jalan dari Makkah ke Madinah melalui rute yang berbeda. Sehingga orang-orang kafir Quraisy merasa kecolongan. Ketika mereka mengepung rumah Nabi, ya, itu pun ngepungnya masih pakai adab. Serius, kalau kita baca dalam sirah, ngepungnya tidak ngerebek begitu aja, ya, masih pakai adab. Diketok-ketok pintunya, dilihat. Ternyata yang tidur di pembaringan tersebut bukan Nabi, tetapi Ali bin Abi Thalib. Gagal, ya. Mereka nggak putus asa. Mereka membuat sayembara. Siapa yang bisa menangkap Abu Bakar dan Muhammad hidup-hidup, ya, bisa menyandera mereka berdua, masing-masing mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Harganya itu mahal. Dapat 100
ekor unta. Maka berlomba-lombalah orang-orang ingin menangkap Nabi kita Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mereka berdua sempat bersembunyi di sebuah gua Tur yang dengan izin Allah selamatkan. Dan kalaulah orang-orang yang mengejar Abu Bakar dan Nabi Muhammad itu melihat ke bawah, itu sudah ketahuan, tapi pandangan mereka ditutup, ya, pandangan mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka berdua bisa selamat, ya. Suraqah bin Malik adalah salah seorang yang tidak putus asa untuk kemudian terus mencari. Dan Suraqah bin Malik ini sudah selangkah lagi hampir membunuh Nabi. Namun tiba-tiba saja dia tidak mempunyai kekuatan untuk membunuh Nabi. Suraqah bin Malik. 3 percobaan. Tanya Abu Jahal, kemudian konspirasi di Darun Nadwa, kemudian Suraqah bin Malik. Yang tiba-tiba pedangnya juga jatuh ketika dia ingin menghunus pedangnya kepada Nabi Muhammad. Ternyata dia kehilangan kekuatan, dan ketika dia bertanya, siapa yang akan menolongmu, wahai Muhammad? Nabi Muhammad dengan tenang apa? Allah yang akan menolongku. Ya, dari sinilah kita lihat bagaimana Rasulullah menghadapi situasi krisis tidak panik. Ini namanya kamalut tawakkul, tawakal yang sempurna. Tidak mudah panik orang yang benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau sudah menempuh sebab-sebab untuk menyelamatkan diri beliau. Pertama apa? Ya, bersegera hijrah, tidak menunda-nunda, artinya gerakannya cepat, sat-sat, itu bagian daripada ikhtiar. Kemudian beliau memilih rute yang jarang diketahui banyak orang. Bahkan beliau menyewa tour guide gitu ya, seperti itu. Kemudian beliau juga menugaskan Amir bin Fuhairah untuk menghapus jejak langkah kaki beliau dengan apa? Membawa hewan gembalaan alias kambing ataupun domba-domba. Itu kan semua ikhtiar sudah ditempuh. Kalau ternyata musuh berhasil menemukan beliau, ya sudah, tinggal tawakal. Nah, ketika beliau sudah tawakal, maka turunlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu bukan pasrah begitu saja, bukan pasrah bongkoan tanpa ada usaha. Justru tawakal itu adalah memaksimalkan potensi kita, mengeluarkan apa yang bisa kita lakukan dengan cara terbaik, baru kemudian kita bersandar kepada Allah, bukan bersandar pada kecerdasan kita, bukan bersandar pada rencana kita, bukan bersandar pada kekuatan kita. Bisa aja rencana kita gagal, tapi jangan pernah kita merasa putus asa dari rahmatnya Allah. Kemudian yang selanjutnya, percobaan pembunuhan yang keempat, itu dari syaitonnya Quraisy. Ya, sahabat Nabi yang dulu sebelum masuk Islam dikenal sebagai syaitonu Quraisyin, setannya orang Quraisy. Siapa? Kalau Abu Jahal kan Fir'aunu hadhil ummah, julukannya ada sendiri. Ya kan? Abdul Uzza julukannya apa? Abu Lahab. Ya. Kalau ini syaitonu Quraisyin siapa? Umair bin Wahab. Tepatnya di tahun 2 Hijriah. Di tahun 2 Hijriah, setelah perang Badar, dia pura-pura datang dari Makkah ke Madinah ingin menebus tawanan Asra Badrin. Ingin menebus tawanan, kemudian berbincang dengan Nabi, padahal semenjak di Mekah dia sudah berkonspirasi bersama Sofwan bin Umayyah, kerabat dekatnya, merencanakan pembunuhan Nabi. Dengan cara tadi, berpura-pura ingin bayar tawanan, menebus tawanan perang Badar. Namun, rencananya ini sudah diketahui oleh Nabi. Rasulullah SAW sudah tahu apa yang direncanakan oleh Umar bin Wahab dan langsung memergoki Umar. Saya tahu bahwa tujuan kamu ke sini bukan semata-mata ingin menebus tawanan perang Badar, namun kamu sudah menyelipkan pisau untuk kemudian membunuhku. Ketika itu juga dia merasa kecolongan karena dia merasa bahwa tidak ada yang mendengar percakapannya kecuali Sofwan bin
Umayyah. Kenapa Nabi Muhammad tahu? Padahal posisinya beliau di Madinah. Dia ketika merencanakan itu posisinya di Mekah. Siapa yang mengabarkan ini? Kalau bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Akhirnya Umar bin Wahab masuk Islam yang dia dulunya dikenal sebagai Syaitanu Quraisy. 4 percobaan pembunuhan. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, percobaan Ghawrath bin Harith. Ini antara tahun 4 atau tahun 7 Hijriah, para ulama berbeda pendapat, yang jelas tepatnya setelah perang Dzatur Riqa. Para sahabat selesai Ghazwah Dzatur Riqa, mereka beristirahat dan Rasulullah pun beristirahat. Beliau bernaung di bawah sebuah pohon yang rindang. Kemudian saat sedang beristirahat itulah Rasulullah menanggalkan senjatanya, menggantungkan senjatanya di salah satu dahan pohon yang rindang itu. Namun tiba-tiba ketika Rasulullah sedang mengambil waktu luang untuk memulihkan tenaganya kembali, datanglah Ghawrath bin Al-Haris yang mengambil pedangnya Nabi, kemudian dihunuskan ke dadanya Nabi. Sekarang siapa yang akan menolongmu? Persis hampir mirip seperti kisahnya Suraqah bin Malik, dan Ghawrath bin Al-Haris berkata, apakah kamu takut kepadaku? Ya jelas enggak takut. Rasulullah SAW berkata, saya tidak takut kepadamu, saya hanya takut kepada Allah. Tiba-tiba pedangnya jatuh. Lalu Rasulullah SAW memanggil para sahabatnya yang sedang beristirahat untuk persiapan melanjutkan perjalanan, dan para sahabat terkaget-kaget, sudah ada orang Arab Badui yang duduk di situ. Barulah Rasulullah menjelaskan, orang ini tadi bersiap-siap ingin membunuhku, namun ternyata dia kehilangan keberanian dan kekuatan secara mendadak, begitu. Ini bagian daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang sesuai dengan firman Allah dalam surat apa itu yang bunyinya wallahu ya'simuka minan nas, wallahu ya'simuka minan nas, itu surat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 67. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah menyelamatkanmu, melindungimu dari manusia. Nah, ini sesuatu yang manusiawi. Bahwa Nabi pun ketika menjalankan risalah butuh jaminan keselamatan, jaminan keamanan yang ada dalam surat Al-Maidah, wallahu ya'simuka minan nas, Al-Maidah ayat 67. Kemudian yang selanjutnya, percobaan pembunuhan Rasulullah SAW yang dilakukan oleh Bani Nadir. Ini jelas tahun 4 Hijriah. Bani Nadir, mereka punya pemukiman sendiri, punya kompleks sendiri di Madinah. Mereka diizinkan untuk tinggal bersama kaum muslimin, hidup berdampingan tanpa konfrontasi, damai. Berarti kan kalau tahun 4 Hijriah berarti sudah 3 tahun mereka hidup adem ayem bersama kaum muslimin, tidak diusik dan mereka tidak mengusik. Namun ketika Rasulullah ziarah, mengunjungi mereka, datang ke tempat mereka, pemukiman mereka, dalam rangka menuntut komitmen, karena memang orang-orang Yahudi diizinkan untuk tinggal di Madinah dan terikat perjanjian damai. Salah satu butir dari perjanjian damai itu adalah saling menolong, saling menolong, dan Rasulullah sedang butuh pertolongan ketika itu. Pertolongan berupa apa? Mengumpulkan, kalau tidak salah, 200 ekor unta, karena ada sahabatnya yang membunuh, ada sahabat Nabi yang membunuh orang yang zimmi, masih dalam perlindungan, musyrik tapi zimmi, belum masuk Islam tapi di bawah perlindungan. Nah, ini membunuh orang yang masih non-muslim, belum masuk Islam, sekalipun tetap harus ada bayar diatnya, dendanya. Dan Rasulullah mengumpulkan dana yang tidak cukup, yang tidak sedikit, dan Rasulullah tidak cukup kalau hanya mengandalkan dari para sahabat. Ketika itu mereka belum kaya raya, sehingga Rasulullah menuntut komitmen dari orang-orang Yahudi Bani Nadir, saling menolong, saling membantu. Ketika Rasulullah masuk ke dalam pemukiman mereka,
apa yang terjadi adalah di luar dugaan. Apa? Mereka berkonspirasi ingin menjatuhkan batu besar dari atas ke kepalanya Nabi. Dan Rasulullah mendapatkan info dari malaikat Jibril, lagi-lagi ya intelnya malaikat Jibril ya, bukan manusia biasa. Ini langsung dapat infonya dari malaikat. Ya, ketika itulah Rasulullah langsung bergegas pergi dan menyampaikan kepada para sahabatnya untuk bersiap-siap mengepung pemukiman Yahudi Bani Nadir. Mereka dikepung kurang lebih 15 hari dan mereka tidak mau melakukan perlawanan yang berarti dan dihukum untuk meninggalkan Madinah karena mereka lancang ya, bersiap-siap ingin membunuh Nabi, merencanakan pembunuhan. Ya, berarti ini sudah berapa percobaan ini? Sudah yang kelima ini ya, keenam atau ketujuh? Ada yang catat keenam ya. Sudah 6 percobaan pembunuhan gagal. Wallahu ya'simuka minan nas. Kemudian jamaah sekalian yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, termasuk percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Yahudi, bukan hanya Yahudi Bani Nadir, namun juga Yahudi Khaybar. Masih ingat ada seorang wanita Yahudi bernama Zainab bintil Harith. Zainab bintil Harith ini memberikan Nabi daging kambing. Bagian yang paling disukai Nabi yaitu bagian pahanya. Ada sahabat yang juga makan yang bernama Bishr bin Al-Bara. Bishr bin Al-Bara sempat makan daging itu, ternyata dagingnya sudah diracun dan Bishr bin Al-Bara mati seketika. Sementara Nabi Muhammad tidak meninggal ketika itu. Namun di saat beliau sakit keras, beliau menyebutkan bahwa penyakitku ini, ya, sakit yang aku derita ini masih merupakan efek dari daging kambing beracun yang disediakan oleh wanita Yahudi bernama Zainab binti Al-Harith. Apakah Rasulullah wafat karena diracun? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ada kalimat bahwa sakit yang beliau derita di tahun 10 Hijriah, berarti kan peristiwanya kan tahun 7 itu. Penaklukan Khaybar tahun 7 Hijriah, kemudian Rasulullah makan itu di tahun 7 Hijriah, masih ada waktu 3 tahun. Beliau tidak kena langsung ya dari racun tersebut, beliau masih bisa bertahan. Dan ketika Zainab bintil Haris al-Yahudiyah ini ditanya, kenapa engkau melakukan kejahatan tersebut? Jawabannya apa? Kami ingin menguji, kalau dia beneran Nabi maka tidak akan mati. Ya, kalau dia bukan Nabi pasti dia langsung mati. Ternyata tidak mati dan dia juga tidak masuk Islam, sama aja ya. Orang Yahudi ini mereka banyak alasan begitu, walaupun mereka tahu. Apakah dibunuh? Zainab bintil Haris al-Yahudiyah ini apakah dibunuh? Tidak. Tidak dibunuh. Ya. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah SAW juga menghadapi percobaan pembunuhan dari seorang bernama Fudalah ya bin Umar bin Fudalah bin Umar Al-Mulawa Al-Lais pada tahun 8 Hijriah. Ya, ini kita bacakan dari kitab Kunuzus Sirah Nabawiyah bahwa Fudalah bin Umar ini setelah Fathu Mekah, berarti Rasulullah masih di Mekah, dan dia sudah berencana ingin membunuh Nabi ketika Nabi sedang tawaf. Kalau Abu Jahal berencana membunuh Nabi ketika Nabi sedang sujud, ya ini Fudalah bin Umar, dia berencana membunuh Nabi ketika Nabi sedang tawaf. Dia sudah mengendap-endap, ya, sudah melihat Nabi dalam kondisi lengah, sudah dekat jaraknya, langsung dipergoki oleh Nabi, apa yang membisiki dirimu wahai Fudalah? Apa yang membisiki dirimu wahai Fudalah? Ketika itu dia bilang, enggak ya Rasul, saya lagi zikir. Rasul pengen dibohongin, ya. Fudalah bin Umar bilang apa? Saya sedang berzikir. Maka Rasulullah berkata, istaghfirillah, mintalah ampunan kepada Allah. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW meletakkan tangannya di dada Fudalah, mendoakan untuk Fudalah doa yang baik-baik, sehingga kemudian Fudalah merasa tenang, merasa tentram, merasa sejuk.
Dia yang semula ingin membunuh Nabi berubah menjadi sangat mencintai Nabi. Dia yang biasanya ketika pulang setelah kejadian itu, Fudolah itu biasanya punya teman ngobrol perempuan. Di tengah perjalanan pulang, Fudolah itu ketemu perempuan yang biasa jadi teman ngobrol dia, ngajak ngobrol. Yang besar kemungkinan perempuan ini adalah yang membisiki Fudolah untuk melakukan aksi nekat tersebut. Fudolah menolak ajakan wanita ini. Dia bilang apa? Bahwasanya saya sudah berubah. Nah, ini bagian daripada taubat, taubatan nasuha. Jadi taubat nasuha itu ditunjukkan dengan perubahan perilaku. Dia yang semula akrab dengan perempuan, bahkan mungkin perempuan inilah yang mempengaruhi Fudolah untuk melakukan aksi nekat membunuh Nabi di saat beliau sedang tawaf. Fudolah tidak mau kembali ke circle-nya yang lama. Tidak mau berteman dengan orang yang toksik, tidak mau lagi berteman dengan orang yang membawa pengaruh buruk. Nah, ini baru disebut dengan taubat nasuha. Ya. Ini Fudolah. Kemudian ada juga Syaibah bin Utsman. Syaibah bin Utsman. Ini juga terjadi di tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah. Kalau Fudolah tahun 8 Hijriah setelah Fatu Makkah, kalau Syaibah bin Utsman ini setelah perang Hunain. Ya, setelah perang Hunain. Masih di tahun 8 Hijriah. Fatu Makkah di bulan Ramadan, perang Hunain di bulan Syawal. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan dari kitabnya langsung kalimat Syaibah bin Utsman. Kalimat Syaibah bin Utsman apa? Lau lam yabqa minal arabi wal ajami ahadun illa taba'a Muhammadan ma tabi'tuhu abadan. Kalaulah tidak tersisa satupun dari orang Arab ataupun non-Arab, semuanya menjadi pengikut Muhammad, aku akan menjadi satu-satunya yang tidak akan mengikuti Muhammad selama-lamanya. Ini saking bencinya Syaibah bin Utsman. Nah, Syaibah bin Utsman ini sampai-sampai dia berkata, ya, wa kuntu, ya, dan aku mursidan lamma kharajtu la yazdadul amru fi nafsi illa quwwah. Dan aku setiap kali keluar rumah dia terobsesi ingin membunuh Nabi. Dia sama sekali tidak ada niatan untuk masuk Islam. Saking bencinya dia bilang apa? Kalau semua orang masuk Islam, saya menjadi orang yang satu-satunya menentang beliau. Maka kemudian dia sama ya, mendekati Nabi, mengendap-endap membawa pedang, ya ingin membunuh Nabi. Namun tiba-tiba farufi ali syuwadun min nari kal barqi kada yamhashuni. Farufi ali syuwadun min narin kal barqi, yang artinya tiba-tiba saja ada penampakan lidah api. Kalau Abu Jahal tadi penampakannya apa? Onta yang raksasa, ya, onta raksasa ukurannya besar. Nah, ini Utsman, ya, Syaibah bin Utsman ini duduk sini. Syaibah bin Utsman ini melihat penampakan lidah api yang dikatakan oleh beliau kalbarki, seperti kilat. Kada ya yamhashuni, yang hampir saja membakar tubuhku. Ya, lidah api yang menyambar seperti kilat yang hampir saja membakar tubuhku. Wallahu ya'simuka minan nas. Kalau mereka ingin membunuh Nabi, baik itu dengan perencanaan yang matang ataupun reaksi secara tiba-tiba, mencari kesempatan itu banyak sekali. Namun Rasulullah SAW dilindungi, dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika Rasulullah melihat ada Syaibah bin Utsman, kata Rasulullah, ya Syaibah udnu minni, mendekatlah kepadaku wahai Syaibah. Fadanautu minhu famasaha sadri thumma qala Allahumma a'idhu minasyaiton. Sama seperti yang dilakukan Rasulullah kepada Fudolah, Rasulullah meletakkan tangannya di dada Syaibah
dan berdoa, Allahumma a'idhu minasyaitan. Ya Allah, lindungilah dia dari godaan syaitan. Jamaah sekalian yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, bagi yang menyimak mungkin sudah bisa menyebutkan angka ini percobaan keberapa? 9 apa 10? 9 ya? Ya, 9. Kemudian berarti kita genamin 10 ya? 10. Ini konspirasi orang-orang munafik dalam perjalanan perang Tabuk. Perjalanan pulang dari perang Tabuk, Rasulullah menang. Kemudian dalam perjalanan pulang itu Rasulullah memberikan perintah kepada para sahabatnya untuk melewati lembah. Melewati lembah yang lebih luas untuk dilalui orang beramai-ramai. Sementara Rasulullah melewati jalan sempit di atas bukit, ya. Kemudian ada celah yang kecil, itu disebut dengan Aqobah. Jadi sudah diwanti-wanti nih. Ya, para sahabat lewat lembah, Rasulullah lewat Aqobah. Aqobah itu jalanan sempit di atas bukit, hanya ada celah kecil yang bisa dilalui oleh sedikit orang saja. Namun mereka, kaum munafik, saat malam tiba, mereka menggunakan penutup wajah supaya tidak dikenali, diam-diam mengendap di belakangnya Rasulullah. Dan lagi-lagi Rasulullah mendapatkan info dari malaikat Jibril bahwasanya munafik sedang menyusun makar ingin membunuh beliau di malam hari ketika beliau melewati Aqobah. Maka jamaah sekalian dimulakan Allah, Rasulullah mengambil langkah, ya, yang bisa dikatakan ini bagian daripada preventif. Ini ikhtiar beliau untuk mengamankan diri. Beliau meminta siapa? Hudzaifah bin Al-Yaman. Kemudian meminta Ammar bin Yasir. Ya, Hudzaifah bin Yaman dan Ammar bin Yasir. Hudzaifah diminta mengamankan dari belakang, Ammar bin Yasir diminta mengamankan dari depan. Ya, jadi yang mengendalikan tunggangannya Nabi, memegang tali kekangnya, dan sekaligus yang mengamankan bagian depan itu Ammar bin Yasir, yang bagian belakang Hudzaifah. Rasulullah di tengah melewati Aqobah, masih bisa. Namun begitu Rasulullah mendengar ada kasakusuk, ada pergerakan di belakang, maka Rasulullah langsung meminta Hudzaifah bin Yaman untuk mengusir mereka kembali ke lembah. Ya, dan tiba-tiba mereka ketakutan hanya dengan melihat Hudzaifah bin Yaman. Allah menanamkan rasa takut di dalam hati orang-orang munafik itu. Dari situlah kemudian kita mengenal Hudzaifah bin Yaman dengan sebutan Shahibu Sirri Rasulillah. Dialah orang yang memegang rahasia negara, rahasianya Rasulullah. Setelah kejadian itu, Rasulullah membeberkan nama-nama orang munafik yang terlibat ingin membunuh Nabi kepada Hudzaifah bin Al-Yaman. Jadi orang yang punya list daftar orang-orang munafik di Madinah adalah Hudzaifah bin Yaman, sehingga dia disebut sebagai Shahibu Sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah memberikan teladan kepada kita. Artinya apa? Meskipun beliau tahu orang-orang yang pengen membunuh beliau, dan beliau bisa membunuh ataupun membalas, beliau semuanya dimaafkan. Mulai dari wanita, kemudian Abu Jahal aja ketika itu tidak dibunuh, kemudian Suraqah bin Malik, kemudian Fudola, kemudian Umair bin Wahab, kemudian orang-orang munafik. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi fitnah. Kalau orang-orang munafik ini mereka kemudian dijatuhi hukuman, takut tersebar fitnah, seakan-akan Nabi membunuh sahabatnya sendiri. Jadi sudah genap ya 10 ya. 10 contoh percobaan pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semuanya digagalkan berkat pertolongan dari Allah. Wallahu ya'simuka minan nas. Pertanyaannya, kalau ada seorang dai yang lantang menyampaikan kebenaran, berani berjihad dengan jihadul kalimah, apakah dia juga mendapatkan jaminan dari Allah? Wallahu ya'simuka minan nas ini kan berlaku untuk Nabi. Apakah dia juga merasa dia akan ditolong Nabi? Yang jelas tidak ada jaminan khusus bagi siapapun selain Nabi, tapi kita semua punya zikir pagi dan sore, bismillahilladzi
la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dibaca 3 kali di waktu pagi, dibaca 3 kali di waktu sore. Pengalaman salah seorang mujahid yang saya baca di buku Tarbiyah Jihadiyah karya Syekh Abdul Azam, diberondong pakai peluru itu tidak mempan. Tapi jangan coba-coba. karena kita bukan mujahid ya. Kita minal qaidin ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.